Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Reni. Kami dari perusahaan Gojek ingin mempresentasikan tentang laporan analisa perusahaan Gojek. Saya Fadila Insani Lias Fiturina, NPM 2241209, dengan rekan-rekan saya Agustina 2241204, Ferawati 2241203, Rizky Widianti 2241205. Selanjutnya akan Agustina yang akan mempresentasikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan. PT Aplikasi Karyana Bangsa atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan Gojek merupakan perusahaan swasta di bidang jasa yang menyediakan layanan transportasi yang dapat dipesan secara online melalui aplikasi digital. Perusahaan ini didirikan di Jakarta pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Kini Gojek merupakan platform mobile on demand yang memenuhi permintaan akan produk atau layanan jasa yang dikembangkan oleh perusahaan Gojek sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui tersedianya 22 layanan yang disediakan Gojek untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan misi Gojek yang akan terus melakukan inovasi yang baru untuk memudahkan hidup. Kini Gojek sudah tersedia di 167 kota Indonesia dan juga tersedia di negara Singapura, Vietnam, dan Thailand. Gojek juga kini menyediakan GoPay yang merupakan dompet digital all-in-one yang memudahkan berpergian tanpa membawa dompet. Di sini saya juga akan membahas tentang perubahan besar yang dilakukan oleh perusahaan Gojek adalah melakukan modifikasi ikon Gojek. Ikon Gojek yang awalnya mempunyai gambar satu toko yang sedang mengendarai sepeda motor dengan terdapat simbol yang seperti sinyal WiFi di atas orang yang mengendarai motor. Kemudian sekarang menjadi bundaran yang mirip logo on and off. Logo ini akhirnya dinamakan soft. Logo baru yang dipakai oleh perusahaan Gojek sekarang melambangkan satu tombol untuk semua. Logo ini mewakili semangat kami untuk selalu menawarkan cara pintar dalam mengatasi tantangan yang dihadapi para pengguna untuk hidup yang lebih mudah bagi konsumen. Gojek juga mengutarakan pada tanggal 22 Juli 2019, Gojek melakukan modifikasi logo yang kemudian menjadikan terobosan baru yang menandai evolusi Gojek dari sebelumnya. Meski Gojek telah melakukan rebranding dan mengubah logonya, namun Gojek tidak mengubah visinya tentang dampak sosial melalui teknologi. Karena dari awal Gojek hanya ingin mengubah pandangan orang bahwa Gojek yang sebelumnya muncul sebagai aplikasi motor mobile Indonesia, kemudian dia beralih menjadi apps hebat yang mempunyai 22 layanan untuk menolong pelanggan dalam berbagai kegiatan sehari-hari yang akan dilakukan oleh Vera. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori yang kami gunakan di analisis perusahaan Gojek. Yang pertama itu ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini merupakan singkatan dari 4 kata, yaitu strength yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, opportunities yang berarti peluang, dan threats yang berarti ancaman. Selanjutnya, teori yang kami gunakan yang kedua itu adalah teori Lewin. Nah, teori Lewin ini terdiri dari 3 tahap perubahan, yaitu ada unfreeze, yaitu mencairkan, di mana karyawan itu mulai mencair. Artinya perusahaan itu harus mulai menerapkan perubahan terhadap kebiasaan yang biasanya dikerjakan. Nah, yang kedua ada proses change, yaitu perubahan, di mana karyawan itu harus terbiasa untuk mengganti kebiasaannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada refresh, itu membekukan kembali, yaitu adalah karyawan harus mulai membekukan kembali kebiasaan yang sudah dilakukan pada proses change. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara implementasi teori SWOT dalam perusahaan Gojek dan teori Lewin. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan dari perusahaan Gojek. Yang A. Lambang Gojek. Perusahaan Gojek memiliki lambang atau merek yang mudah diingat oleh para pengguna atau masyarakat. B. Layanan teknologi. Fitur di Gojek sekarang sudah mengalami banyak sekali perubahan yang dulunya hanya ada GoRide dan GoCar, sekarang ada GoFood, GoSend, dan GoTix. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. A. Driver. Kita tidak bisa memilih driver atau Gojek mana yang mau kita inginkan. B. Error. Aplikasi ini juga kadang bisa terjadi error saat berada di jam-jam yang sangat sibuk. Nomor 3 ada opportunities atau peluang. A. Pertumbuhan pasar. Perusahaan Gojek memiliki pasar yang bertumbuh dan berkembang dengan baik sehingga bisa menjadi peluang bagi Gojek untuk memperluas pasar. B. Inovasi. Perusahaan Gojek selalu memiliki cara untuk terus menginovasikan teknologi dari fitur-fitur terbaru. 4. Ada threats atau ancaman. A. Kompetitor. Banyaknya persaingan karena kompetitor melihat Gojek sudah sangat berkembang pesat di Indonesia.
B. Harga. Kompetitor bisa aja memasang harga yang lebih murah atau memberikan diskon agar banyaknya pelanggan yang pindah memilih untuk menggunakan jasa tersebut. Selanjutnya ada teori Lewin dalam perusahaan manajemen. Yang pertama ada unfreeze, yaitu mencairkan. Di sini perusahaan Gojek berusaha melakukan penganalisian dari awal sampai akhir. Perusahaan Gojek akan melakukan pengecekan kekurangan dan kelebihan perusahaan. Yang kedua ada change, yaitu perubahan. Di sini perusahaan akan melakukan meeting bersama para karyawan. Perusahaan akan membahas semua aspek-aspek yang akan diubah seperti gambar logo yang ada sekarang menjadi dulu gambar seorang yang sedang mengendarai motor. Terus ada fitur-fitur teknologi yang terbaru yang dulunya ada GoRide dan GoCar saja, sekarang ada GoFood, GoMart, dan lain-lainnya. Ketiga ada refreeze, yaitu membekukan kembali. Perusahaan akan berusaha membekukan atau menstabilkan proses yang telah diubah untuk mengoptimalkan perusahaan. Selanjutnya, Kiki. Terima kasih Fadila. Dari analisis yang telah kami lakukan, dapat kesimpulan yang bisa kami jelaskan. Saat ini Gojek masih semakin berkembang dan beragam untuk memenuhi kehidupan para masyarakat di beberapa negara. Analisis yang digunakan untuk mengembangkan Gojek melalui teori SWOT dan teori Lewin. Melalui teori yang kami gunakan, dapat melihat kekurangan dari dan kelebihan dari perusahaan Gojek melalui sisi pandang eksternal maupun internal. Melalui kelebihan, kita bisa meninjau bahwa Gojek sekarang bukan hanya ada di Indonesia saja, tetapi Gojek sudah memperluas jejaringnya melalui Singapura, Thailand, Vietnam, dan negara lainnya. Melalui kekurangan, kita juga bisa meninjau bahwa Gojek masih memiliki beberapa isu lainnya terkait perekrutan mitra pengemudi yang masih masif dan dapat menimbulkan pertanyaan yang dalam tingkat keamanan penggunaan Gojek. Sekian, dan terima kasih.